Ya, untuk perkara di 7 korporasi ini sampai sekarang masih dalam proses penyidikan. Mungkin tidak lama lagi akan segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Sepanjang penyidikan kita tetap melakukan pemeriksaan saksi termasuk mencari aliran uang sebagai barang bukti, karena di dalam perkara ini untuk 5 korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan TPPU. Sedangkan untuk 2 korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang TPPU. Ya, saya rasa cukup. Ya, silakan, Mbak. Pak, dari Tempo, Pak, mau tanya, ini kan tadi sangkanya korporasi, tersangka baru yang orangnya ada nggak, Pak? Atau siapa? Mau tanya soal tersangkanya, ini kan tadi tersangkanya kata Bapak dari korporasi gitu. Nah, ada tersangka orangnya nggak, Pak, yang baru gitu, siapa? Iya. Jadi untuk 7 tersangka ini setelah kita tetapkan pada bulan Juli yang lalu, ya, sebagai tersangka korporasi. Untuk orangnya beberapa saat sebelum itu sudah ditetapkan Bapak Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu, yang keduanya sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, itu Mbak. Yang baru tidak ada karena ini kan pengembangan. Kita menemukan aliran uang untuk transparansi kepada masyarakat, maka hari ini kita sampaikan perkembangan penanganan perkara dalam hal ini penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dari Duta Palma Group, 7 perusahaan tadi. Ya, Pak. Ya, bentar, Bang. Yang selain dua terpidana tadi yang sudah disampaikan itu dalam proses selanjutnya TPPU ini untuk tindak pidana kasalnya, apakah ada kemungkinan ada tersangka baru, Pak, tindak pidana korupsinya? Iya. Jadi yang saat ini saya ulangi lagi, kita tetapkan 7 korporasi, itu pun sudah pada bulan Juli. Apakah kemudian nanti ada tersangka baru? Kita lihat nanti, sepanjang ada alat bukti yang cukup, kita akan mintai pertanggungjawaban. Itu Pak ya. Baik, silakan Pak. Pertanyaan saya adalah, apakah 7 perusahaan ini masih aktif sebagai sebuah perusahaan? Apakah kemudian pertanyaan kedua, Pak, apakah Kejaksaan memblokir atau mengawasi transaksi keuangan 7 perusahaan itu? Itu saja, Pak. Ya. Jadi kita terus mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi pada 7 perusahaan, termasuk aliran dana. Ya, apakah kemudian dana-dana itu hasil daripada tindak pidana atau BPU, itu terus kita kasih. Seperti halnya hari ini, kita menduga itu BPU, maka kita lakukan penyitaan. Perusahaan sampai saat ini masih pengurusnya masih ada, tapi terhadap aset-asetnya kita lakukan penyitaan. Ya. Oke ya, masih ada? Boleh. Selamat sore Pak, saya Putu dari Kompas TV. Ada 2 sih Pak, tapi di luar isu yang ini. Yang di ini? luar kasus ini, tapi ambil kasus soal Tomlembong sama soal. Yang ini dulu Mbak. Nah, iya kan? Yang ini pun belum selesai. Yang ini enggak ada. Saya mau tanya yang lain. Ya, nanti kita. Ada lagi soal ini? Cukup ya? Cukup ya. Kalau yang tadi kenapa rupanya Mbak? Ya kan udah selesai yang ini, iya kan? Jangan lagi mundur. Saya mau bertanya pertama Pak soal Tomlembong. Kenapa Yang dia? masih jadi sorotan ya Pak. Dari Komjak itu ada usulan untuk memeriksa Mendak dari 2015 sampai dengan 2023 juga, karena kan Tomlembong ini dianggap hanya sekitar 1 tahun aja. Nah, untuk melihat kebijakan, perbandingan dan lain-lain, Komjak itu menyarankan supaya Kejagung juga memeriksa Mendak dari 2015 sampai 2023. Nah,
apakah itu akan dilakukan? Terus pertanyaan yang kedua soal update judi online Pak. Ini kan nama Budi Ari juga sering banget disebut-sebut, mau itu di medsos ataupun juga di lain-lain gitu ramai. Nah, apakah nanti Budi Ari ini juga akan dimintai keterangan gitu sebagai saksi atau sebagai pihak yang pernah menjabat sebagai Menkominfo gitu untuk ya perbandingan dan juga kebutuhan dari pendidikan. Terima kasih. Silakan Pak Dir. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama terkait dengan kasusnya Pak Tom Lembong, ini penyidikan sedang berjalan, ya. Jadi kita hormati asas praduga tak bersalah. Kita lihat nanti di persidangan seperti apa. Yang pasti penyidikan terus berjalan. Dan terakhir saya mendengar ada prapit. Nah, jadi kita ikuti saja dulu ya. Kita ikuti karena sampai hari ini kita belum terima surat pemberitahuan dari pengadilan. Jadi untuk penyidikan kita ikuti perkembangannya seperti apa. Nanti pada saatnya sama-sama kita lihat tentunya nanti dalam proses persidangan. Sedangkan yang kedua terkait dengan judi online, ini kewenangannya penyidik kepolisian, tentu lebih tepat kalau ditanyakan di sana ya. Ya. Oke Mbak, ya udah jelas kan? Ya. Nanya lagi Pak. Apa lagi? Tadi ada apa kemarin kuasa hukum Tom Lembong bilang kejaksaan tuh belum punya Iya. alat bukti kuat gitu untuk melakukan penahanan atau menetapkan sebagai tersangka. Itu tanggapan Kejagung seperti apa? Terus apakah sudah ada penyidik sudah menggali gitu soal instruksi yang mengimpor impor gula itu inisiatif dari Pak Tom Lembong atau memang sebenarnya dari presiden atau siapa gitu Pak? Ya, jadi kita jawab terkait dengan kebutuhan penyidikan, penyidik yang memahami. Yang kedua, sekarang ini kan tadi Pak Dir sudah sampaikan sedang berlangsung proses pra peradilan, gugatan pra peradilan. Jadi kita fokus menghadapi itu dulu, ya. Nah, sedangkan penyidikannya terus berjalan, ya. Saya kira kita ikuti aja perkembangannya. Tadi yang Mbak sampaikan itu nanti tentu akan bergulir di sidang, ya. Karena itu bagian dari, kalau tidak salah bagian dari pra peradilan, kan. Baik ya, saya kira cukup. Ya, dua terakhir ya. Nah, silakan. Kemarin kan ada kuasa hukum yang bilang menantang bahwa akan melakukan pembuktian ya Pak. Bagaimana ada tantangan dengan dari kuasa hukum itu Pak? Kasus timah Pak. Ini sama siapanya ini? Hah? Ini ada direktur penyidikan di sini. Nah. Apa katanya rupanya? Ya. Bagaimana penyidikan dalam perkembangan kasus timah Pak? Ya, saya sampaikan bahwa perkara korupsi terkait timah ini ada sekitar 22 tersangka yang saat ini sedang dalam proses persidangan. Tentu sidang itu kan terbuka untuk umum, tidak ada yang ditutupi. Semua punya hak, ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum, semua terbuka. Dan pada saat nanti hakimlah yang akan memutus. Jadi silakan disaksikan di sana bagaimana dan seperti apa kasus ini. Jadi sudah sangat terbuka sekali di pengadilan, ya. Saya rasa itu jawaban saya. Kan saya sudah bilang itu terbuka untuk umum, semua bisa melihat fakta yang sesungguhnya. Kita tunggu putusan pengadilan nanti seperti apa, ya. Ya. Baik, terakhir. Ya, ini terakhir. Hah? Jihan dari Tempo Pak, Ya. bertanya ini soal kelanjutan Ya. korupsi tata kelola sawit yang KLHK Pak. Kan itu kemarin terakhir dulu kan penggeledahan tuh Pak. Nah, kelanjutannya bagaimana? Apakah sudah expose 3? Terus
memalak di KLHK ke perusahaan itu gimana Pak? Ya, jadi saya sampaikan masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya seperti apa? Nanti sidangnya seperti apa? Pasti akan terbuka untuk umum. Semua ada tahapannya, ya. Jadi saya rasa teman-teman wartawan sabar, yang kita tangani banyak. Nggak mungkin dalam satu waktu selesai dalam sekejap, semua perlu proses, makanya nanti ikuti perkembangan selanjutnya. Saya rasa itu ya Mbak. Ya, saya kira cukup ya. Ya. Kenapa? Kok nggak inget-inget ya Pak? Ya tanya. Ya, oke. Jawab aja. Saya penasaran sama Yarok ya. Ya. Yarok terus kita minta keterangan terkait dengan dari mana uang itu, kapan diperoleh, berapa besarnya dan untuk apa. Ya. Ini masih proses penyidikan. Kita hargai, kita hormati asas praduga tak bersalah. Nanti pada saatnya akan terungkap di muka persidangan. Ya, silakan nanti teman-teman jurnalis diliput di sana. Semua punya hak bertanya, jaksa hak jawab, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, nanti majelis hakim lah yang akan memutuskan. Ya, semua akan terbuka nanti. Ya, oke. Baik, jadi ya saya kira pasti akan berkembang. Nanti silakan diupdate ya perharinya. Ya. Saya kira begitu untuk press conference kita pada sore hari ini. Karena saya lihat yang 301 itu nggak kalian tanya ini, padahal ini uang semua ini yang depan ini, ya kan? Nah, ini yang harus ditanya sebenarnya, Pak, kok hebat Pak, kok hari ini bisa 301 sekarang muncul, ya kan? Hah? Nah itu ya, jadi kita yang ada dulu ini, ya kan? Ini yang ada, tapi nggak bisa diambil. Jadi baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan, Pak Kasubdit dan Pak Kabid, ya. Teristimewa buat rekan-rekan yang saya sangat hormati, banggakan rekan-rekan media dengan segala jerih payahnya, dengan kesungguhannya, terus memberikan dukungan kepada institusi kejaksaan, ya. Semoga dengan dukungan ini kami terus bergerak ke arah yang lebih baik, ya. Terima kasih. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan kita angkat ragu juga, wah. Ya. Berat tadi tangannya. Untuk Bapak paling banyak ini. Pak, tunggu. Ya. Ya minimal ngangkat-ngangkat lah. Kanan Pak, kiri Pak, Kanan Pak. Tengah Pak, tengah Pak. Tengah. Ya, sini. Oke. Terima kasih, makasih. Ya. Lagi